Pertama, seluruh pemain yang ada 300, hampir 300 agen di Priuk Heeh. diberi pengetahuan ini dulu. Lu bilang gara-gara bea cukai lama, gara-gara petugas karantinnya lama. Ternyata lu berkoordinasi nggak betul. Ini knowledge, ini fakta. Iya. Hai hai hai, selamat malam. Yang bener lo. Hai. Selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Logistik TV channel yang sangat dahsyat, saudara-saudara. Kemarin kita bahas terkait apa nih ya? Izin perusahaan dan trayek kapal. Hari ini kita akan bahas proses perizinan untuk layanan kapal ya Pak Rudi ya. Selamat malam Pak Rudi, Ya, sehat? selamat malam Bob. Sehat, selalu sehat. Sehat, selalu sehat ya. Ngomong-ngomong itu mukanya lempeng banget Pak Rudi, kayaknya habis disetrika ya. Hah? Tadi habis mandi. Habis mandi. Oke Pak Rudi, silakan. Biar teman-teman tahu nih kira-kira seperti apa sih proses perizinan untuk kita bisa menyandarkan kapal. Kalau kemarin kita bicara terkait izin perusahaannya dan beberapa trayek itu memang perizinan juga, tapi ini kita lebih mungkin menjelaskan secara proses yang lebih detail Pak Rudi ya. Iya. Gitu Pak Rudi. Oke. Kayak gimana sih Pak prosesnya di lapangan itu seperti apa sih pada saat kita mau coba menyandarkan kapal? Silakan Pak Rudi. Oke, Bob, terima kasih Bob. Pada paparan saya ini yang dalam streaming ini itu judulnya proses perizinan layanan kapal. Yang di dalamnya itu kemarin kita sudah bahas bahwa dalam perizinan berdasarkan PM 93 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut itu terdiri dari 4 bagian utama, yaitu proses perizinan perusahaan di mana ada siupal, siopsus dan seterusnya. Kemudian ada penerbitan spek kapal, ya, dan ada persetujuan trayek gitu. Tapi dalam penjelasan perizinan ini belum terlihat seperti apa bentukan dari prosesnya gitu Bob di lapangan. Nah untuk itu saya coba mengingatkan kembali bahwa pelabuhan itu tidak pernah terlepas dari sumber-sumber ekonomi di sekitar pelabuhan, yaitu kawasan industri, di mana kawasan industri ini banyak para pelaku usaha kepengen makin bertambah banyak sumber-sumber ekonomi ini dan makin bisa menyerap tenaga kerja gitu Bob. Nah, dan pelabuhan tidak pernah lepas dari situ. Dan di pelabuhan itu sendiri ada yang namanya daerah tambatan, ada yang namanya lapangan penumpukan di pelabuhan, ada yang namanya area labu, dan ada yang namanya perairan Indonesia gitu ya Bob ya. Nah, di dalam sesi ini ada dua yang akan dijelaskan, yaitu proses pelayanan kapal kepada port regulator, karena kita sudah membahas pada video-video yang lalu tentang nomor 1 adalah port regulator, nomor 2 adalah port operator, dan nomor 3 adalah port community gitu loh. Nah, para pihak ini kita akan fokus pada pelayanan kapal terhadap port regulator dan port operator. Nah, pada port regulator Bob itu selalu otoritas pelabuhan meminta adanya pemberitahuan kedatangan kapal yang disebut dengan PKK. Tapi dalam hal ini tidak hanya otoritas pelabuhan, ada yang namanya Syah Bandar juga dalam satu instansi yang bersamaan, Kementerian Perhubungan meminta adanya surat persetujuan kapal masuk, ya. Dan kemudian ada juga instansi lain di luar dari Kementerian Perhubungan, yaitu Bea Cukai yang disebut dengan rencana kedatangan sarana pengangkut. Kemudian ada beberapa instansi dalam port regulator ini, yaitu seperti kantor kesehatan pelabuhan, juga sama meminta hal yang sama Bob, bahwa kalau ketika kapal itu datang harus diberitahu, dan juga imigrasi, ya. Nah, bagaimana dengan instansi karantina? Instansi karantina sepertinya sudah jadi satu dengan Bea Cukai, di mana ada program baru yaitu joint inspection bersama Bea Cukai dan karantina. Jadi apa yang dinyatakan oleh Bea Cukai itu sama dengan karantina di belakangnya. Nah, oke. Selanjutnya pada
pengajuan kepada operator pelabuhan, Bob, yang dalam hal ini disebut PPKB. Karena begitu ini selesai semua yang 5 ini, maka akan timbul suatu pengajuan di mana agennya akan mengetahui berapa sih besaran dana deposit yang akan dialokasikan gitu, Bob. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau yang masih kurang gitu, Bob? Mungkin dilihat dari 5 item untuk proses layanan kapal kepada port regulator. Ini apakah datanya sama atau berbeda, Opa? Data apa itu? Maksudnya data kapalnya? Data pendukungnya, ini kan kayaknya kok cukup lumayan banyak juga gitu kan. Memang walaupun mungkin masing-masing instansi itu ada kepentingannya sendiri gitu kan terhadap data ini gitu. Iya. Nah, maksud saya apakah ada baiknya gitu, misalkan ya kalau sama kan lebih baik dijadiin satu form nih, gitu Oh kan. gitu. Ya, perlu kita konfirmasi. Kira-kira sama atau enggak gitu kan? Oh oke. Kalau profil kapalnya ya, bahwa kapalnya namanya A dengan profilnya beratnya GT-nya berapa gitu, itu profilnya sama, Bob. Profilnya kapal. Oke. Tapi data-data pendukung terhadap kapal itu yang menjadi kewenangan instansi itu berbeda-beda, ya kan? Seperti contoh yang di Ya. butir 2, data pendukungnya itu Syah Bandar minta namanya warta kapal, ya kan? Nah, warta kapal itu ada banyak, buku pelautnya dari kapten kapalnya dan nakoda lainnya. Kemudian kalau dia mengangkut barang-barang berbahaya gitu, dangerous cargo, karena Syah Bandar itu kan secara internasional, secara IMO maupun secara pelabuhan di berbagai negara lain diberi tanggung jawab harus bertanggung jawab kepada kelaikan dan keselamatan kapal itu. Jadi warta kapalnya berbeda dengan apa yang diminta oleh otoritas pelabuhan. Kurang lebih gitu. Nah, otoritas pelabuhan biasanya meminta profil kapalnya, manifest kapalnya gitu, Bob. Nah, kalau yang di butir 3 hampir sama. Profil kapalnya dan manifest kapalnya. Ya. Jadi manifestnya ada yang sama juga, Bob, pendukungnya. Nah, kalau yang butir 4 yaitu kepada kantor kesehatan pelabuhan sama manifestnya, tapi ditambah dengan manifest penumpang. Siapa-siapa aja sih yang ada di situ gitu kan, karena akan diperiksa gitu, Bob. Apakah mereka bebas dari virus dan sebagainya. Imigrasi profil kapalnya dan hampir sama dengan KKP ada manifest penumpang. Lebih gitu. Jadi kepentingannya dari masing-masing port regulator di sini, Bob, yang disebut dengan port regulator P1, masing-masing instansi punya kepentingan sendiri terhadap data pendukungnya. Tapi kalau untuk seluruh profil kapal itu sama. Tapi data pendukungnya juga tadi saya sudah jelaskan, manifestnya sama yang diminta. Nah, kalau Bobby bilang bahwa harus disatukan, yaitu kewenangan dari masing-masing pihak sebagai regulator yang mengajukan penyederhanaan gitu ya, Bob ya, sehingga logistik kita makin baik gitu. Oke, ada lagi nggak? Jadi buka kalau yang datanya sama-sama supaya nggak redundant dijadikan satu gitu kan. Sisa pendukung nanti tetap satu form, terus ya ditambahkan sesuai kebutuhan gitu ya, karena masing-masing kan punya tanggung jawab dan wewenang yang berbeda gitu ya. Betul. Kurang lebih ya. Ya semoga nih benar lah. Kalau 5 ini aja dijadikan satu form udah cukup lumayan efisien lah ya. Nggak perlu nggak banyak juga sebenarnya kan. Asal duduk bareng, definisikan bersama. Oh, saya butuh data ini dari misalkan dari imigrasi, dari KKP saya butuh ini, dari bea cukai butuh ini. Pas lah gitu. Jadi nggak banyak, nggak harus juga datang gitu kan, nggak harus buka banyak website kalau misalkan sudah online. Gitu ya, mudah-mudahan bisa sama para pemegang ya pemerintah lah. Oke, lanjut apa? Well noted nih.
Oke, selanjutnya kalau yang di bawah ini kepada operator pelabuhan, karena pelabuhan itu dikelola secara komersil, ya selalu berhubungan dengan berapa dana yang didepositkan oleh agen pelayaran itu, Bob. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi ini yang tadi Bobby bilang bahwa kalau disamakan, ini contoh dari apa namanya? Contoh dari Port Health di sini, Bob, ya kan? Port Health di sini kalau kita lihat adalah mereka dalam waktu 1 kali 24 jam datang ke kantor kesehatan pelabuhan setempat gitu, Bob. Datang secara fisik ya. Dan ini sumbernya diambil Oke, dari, sorry. hah? Sorry, bisa di pause dulu gak? Bisa di Bisa di pause. pause dulu gak? Pause dulu. Pause dulu ya. Bisa Enggak, gak? dimatiin Kalau paling nggak bisa. bisa, mati itu. Saya mau nanya, itu sebenarnya proses apa itu? Sedang lagi proses apa? Jadi ketika di sini, ketika dia datang 1 kali 24 jam ke kantor kesehatan pelabuhan gitu ya, dia datang untuk memberitahu kapalnya akan datang. Lalu kantor kesehatan pelabuhan akan meresponi sesuai dengan tugas dan pokok fungsionalnya. Dia akan memeriksa kapal itu, Bob. Oh, oke. Jadi sebelum apa kegiatan dia harus izin gitu kan, dapat izin atau daftar di sini baru dilakukan pemeriksaan gitu ya. iya. Oke. Nah, ini setelah itu kan petugasnya diperiksa juga, Bob. Sebelum ke sana alat perlindungan dirinya dipasang gitu kan. Kalau dulu yang saya pernah lihat ada alat perlindungan diri kayak baju planet gitu, Bob. Supaya dia aman gitu ya. Nah, oke, dia kalau kita lihat di video ini dia akan berangkat ke apa namanya? Nah, ini di tengah laut, Bob. Terjadi di tengah laut sebelum kapal itu sandar. Dia naik tangga, mereka bilang tangga monyet gitu kan. Kemudian dia periksa semua krunya di sini, Bob. Dia periksa masih memerlukan tanda tangan basah gitu, Bob ya. Kemudian ya ini kartu kuningnya gitu, Bob ya. Kemudian dia akan periksa di dalamnya barang-barang makanan yang dibawa oleh apa namanya kapal itu apa saja gitu kan. Dia akan periksa semua, Bob. Oke. Nah, tapi tadi ada yang nggak pakai masker nih, kayak videonya sebelum COVID kali ya? iya, karena ini video dari sumber KKP di YouTube. Nanti kita cantumin, Bob, di sini linknya. Tadi saya cantumkan, teman ketutup oleh media source-nya. Nanti kamu tambahin bahwa ini secara absa diambil dari YouTube yang disiarkan oleh KKP setempat. Nah, ini sebenarnya linknya, Bob. Nah, itu tentang KKP ya. Kalau kita balik lagi di sini, Bob, kita balik lagi di sini, itu tentang KKP di sini, Bob. Kalau yang lain ini bisa online. Kalau KKP sepertinya di YouTube itu gambarannya agen yang bersangkutan harus datang ke kantor kesehatan pelabuhan setempat. Nah, coba kita lihat instansi lainnya, Bob. Instansi lainnya misalnya saya ambil di sini imigrasi misalnya. Imigrasi sama, Bob. Tapi dia lebih mementingkan manifest penumpangnya. Ya kan? Apakah penumpangnya itu termasuk DPO, daftar pencarian orang gitu ya, Bob ya. Baik itu penumpangnya itu siapapun yang ada di dalam kapal itu diperiksa secara fisik, Bob. Sehingga sebenarnya ada alat lain yang saya pernah lihat di imigrasi gitu ya, bahwa yang bersangkutan bisa juga turun ke kantor imigrasi setempat, seperti di Batam gitu ya. Dia turun, bukan di atas kapal, dia turun. Jadi dia masuk ke kantor imigrasi setempat dan alatnya canggih, Bob. Dia di paspor itu ada lembaran khusus ya, yang mana lembaran itu bisa kita swab gitu, Bob. Langsung ketahuan, dia nggak perlu ketik lagi. Nah, ini sumbernya ada di sini, Bob. Terlihat gitu. Nah, itu tentang imigrasi ya. Kemudian tentang secara keseluruhan ya. Tadi udah disinggung bahwa kapal itu
akan memasuki perairan Indonesia. Tadi kan slide-nya sebelumnya ada perairan Indonesia kan. Tapi sebelum masuk perairan Indonesia, dia harus memberi laporan kepada Syah Bandar. Hanya satu, Bob, nggak ada kemana-mana. Syah Bandar lebih dulu. Dan itu bisa dicek di berbagai otoritas atau pelabuhan negara lain. Yang pertama kali melakukan pemeriksaan itu terhadap kapal yaitu Syah Bandar. Nah, ketika kapal yang sudah masuk, dia akan dipandu nih, Bob. Kelihatan pemanduannya itu seperti ini gitu ya. Nah, setelah dia dipandu gitu kan, kemudian ya berapa lama dipandunya itu ada banyak kesiapan, motor pandunya, kapal pandunya maksud saya, petugas pandunya. Nah, ini kan sebenarnya kalau di motor pandu ini kalau kita lihat kan dia Ini akan ke tunda laut. kayaknya. Iya kan dia akan ke laut. Ah. Kalau sekarang Bea Cukai bisa joint inspection terhadap karantina, kenapa imigrasi dengan yang lain-lainnya tidak bisa joint inspection dalam satu kapal gitu ya? Karena terbatas kan peralatan pandunya. Dengan imigrasi, kantor kesehatan pelabuhan dan petugas pandu sama-sama gitu loh, Bob, dalam satu kapal itu. Bayangin kapal itu kan ada ratusan ya sekali tambat, sementara ketersediaan petugas dan motor pandunya juga terbatas gitu, Bob, untuk melayani ratusan kapal itu. Nah, setelah kapalnya ikat tali, dia bongkar, kemudian ada penumpukan di sini, Bob. Kontainer seperti ini disebut dengan 1, 2, 3, 4, 5 tir gitu kan. Nah, ini ikat tali nih, Bob. Nah, udah kapalnya siap dalam arti sudah ditambat gitu, Bob ya. Nah, kalau kita lihat selanjutnya di sini, Bob, yaitu di sini kan ada portal-portal ya, Bob ya. Yang tadi kan sebenarnya pengajuan-pengajuan itu instansi yang bersangkutan telah menyediakan gitu, Bob ya. Seperti ini Kementerian Perhubungan sudah punya portalnya, ya kan? Kalau yang warna oranye ini seperti KKP maupun imigrasi, barangkali sekarang sudah ada atau belum, mungkin nanti mereka dapat memberikan tanggapan klarifikasi terhadap streaming ini bahwa mereka sudah punya online ya. Tapi kalau belum, ya mereka bisa membuat itu menjadi sama dengan instansi yang lain gitu ya. Karena sumber-sumber tadi kan kami ambil dari yang terbaru dari YouTube gitu ya. Nah, kalau Bea Cukai udah pasti, Bob, dia punya portal. Nah, ini garis arsiran karpet ini adalah port regulator, Bob. Ya kan? Selebihnya yang disebut dengan operator. Ada marine operating system, ada vessel management systemnya, ya, di situ. Nah, kemudian ada juga pengguna jasa sendiri, Bob. Pengguna jasa sendiri mulai dari agen kapalnya, freight forwardernya, trackingnya, ya. Ini nanti kita bahas sendiri, ya. Yang pada saat ini kita bahas masih di lingkup regulator dan operator pelabuhan, gitu, Bob. Nah, kita lihat, Bob ya, bahwa harus ada SPM dari Syah Bandar, dia masuk, dia ada respon. Nah, ini instansinya adalah unit kerjanya namanya Syah Bandar. Tapi ada lagi di instansi yang sama otoritas pelabuhan gitu, Bob, mengajukan pemberitahuan kedatangan kapal. Kalau ini surat persetujuan masuk, udah direspon nih. Nah, apakah agen ini yang warna putih dan agen yang warna ini warna coklat apakah sama? Ya, secara logika bisa satu orang, tapi bisa juga orangnya berbeda. Bisa juga company-nya berbeda. Entah itu anak usahanya atau aliansi logistiknya. Nah, bagaimana mereka berkoordinasi bahwa yang SPM sudah selesai maupun PKK yang sudah selesai? Kita lihat, Bob, nanti dalam simulasi ini. Oke, itu tadi SPM PKK. Kemudian tadi instansi yang lainnya kayak KKP, imigrasi gitu kan. Dia juga butuh sebenarnya. Kapal itu mau datang nggak? Ya dia butuh gitu, Bob. Nah, dia datang di tempat, dari YouTube tadi kita lihat, kemudian instansi petugasnya berespon. Responnya ada juga, Bob, sesuai dengan apa yang merupakan tupoksi mereka, kewenangan mereka, ya. Kemudian ada juga pemberitahuan kapal terhadap instansi yang lain, dalam hal ini Bea Cukai. Bisa itu orang lain, bisa itu PJK, gitu kan? Karena RKSP PIB itu baru PPJK, tapi kalau RKSP bisa PPJK, bisa agen kapal. Nah, juga ada respon dari instansi yang bersangkutan, Bob. Kemudian tidak berhenti sampai situ, Bob. Dari operator sekarang, juga mengajukan
kapal itu kalau mau mengajukan harus mereka tahu sehingga mereka bisa hitung besaran depositnya di sini, Bob. Gitu. Nah, Ya. pertanyaan selanjutnya kita belum bahas yang di community karena ini di sini ada 30 dokumen yang dibiarkan secara alamiah mereka berkomunikasi. Kalau ini kan dokumennya ketahuan nih semua, ya. Ketahuannya semua. Nah, Ya. bagaimana warna-warni shipping agent ini mulai dari putih, ya, merah muda, oranye, kuning, hijau. Apakah mereka itu satu orang? Dan bagaimana responnya mereka berkomunikasi di lapangan? Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Karena kalau mereka berkoordinasinya lambat, karena koordinasi yang dilakukan dari belakang layar portal ini, itu tidak ada tools, Bob, yang membuat mereka bisa berkoordinasi secara elektronik. Yang ada hanya WA group, terus email, mereka berkoordinasinya lewat itu. Nah, Oke. itu ya Bob ya. Itu karena masing-masing tadi harus ya sistemnya masih terpisah lah ya, intersistem. Iya. Nah, Sehingga ada responnya masih sistem gitu ya. apakah Bobby ada pertanyaan gitu kan? Dan bagi mereka yang menonton streaming ini, pasti Bobby akan menyediakan waktu. Silakan komentar di bawah kan Bob ya. Ya. Seperti apa gitu ya di lapangannya. Kalau mau nanya boleh komentar, boleh, asal jangan marah-marah. Iya betul. Karena ini fakta di lapangan, ya kan? Nah, terbayang nggak? Paling minimal ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 aksi Bob ya. Di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 untuk data yang sama di berbagai portal elektronik yang berbeda dan responnya juga sama. Kalau ini satu orang, ya dia tahu responnya. Tapi kalau ini beda-beda orang, Bob, yang jelas untuk ini beda orang nih warna kuning nih. Ya. Yang warna ini mereka yang ke agen ke kapal kantor kesehatan pelabuhan maupun mereka yang ke imigrasi juga berbeda orang, Bob. Itu udah pasti, nggak mungkin orang itu berada dalam satu tempat melakukan hal yang sama sementara instansinya berjauhan, ya kan? Jadi udah pasti beda orang kalau mau cepat. Nah, bagaimana mereka berkoordinasi? Nah, oke. Lanjut ya Bob ya. Siap, lanjut. Oke. Selanjutnya bahwa yang pertama dinyatakan agen oleh siapa? Yaitu oleh otoritas pelabuhan, jelas di PM 93 dan di PM-PM yang terkait dengan Syah Bandar. Ini PM 93 2013 itu dinyatakan agen. Ya. Di Syah Bandar di PM slide sebelumnya sudah dijelaskan. Kalau mundur di slide ini kan ada PM-PM-nya yang terkait, itu juga dikatakan agen. Dan di imigrasi, nah ini belum tahu namanya apa nih Bob, ya kan? Di operator pelabuhan jelas ini disebut agen Bob. Waktu dia mengajukan PPKB. Kemudian di bea cukai, nah ini juga yang ada yang santer yaitu PPJK, gitu Bob. Tapi RKSP itu siapa yang menyagukan? Ya bisa PPJK juga mungkin mereka menyatakan ini PPJK gitu Bob ya. Nah di kantor kesehatan pelabuhan sama Bob, itu tadi di YouTube kita lihat mereka bilang agen pelayaran gitu kan. Nah ini kapan Bob selesainya di garis putih yang kedap-kedip ini dari semuanya ini, kapan selesainya, kapan mereka tahu, ya kan? Karena ini akan berpengaruh jauh Bob, yaitu setelah semua dokumen mereka terima, baru bisa dilakukan persiapan pandu, kemudian digerakkan kapalnya dari area Labuh ke area Tambat, kemudian operator pelabuhan sudah tersedia tambatannya dan sudah tersedia lapangan penumpukannya, penempatannya, atau placementnya, atau yard allocationnya. Di sini berthing window manajemennya udah tersedia. Nah ini sangat berpengaruh kepada yang ini tadi Bob. Ini kapan selesainya? 1 jam kah bisa selesai? 2 jam kah? 3 jam kah? Atau 1 hari Bob? Atau 2 hari? Atau 3 hari? Karena kapalnya ini berada di daerah Labuh. Dan nanti akan ditambatkan berada di daerah tambatan seperti ini gitu Bob. Ya kan? Berapa lama itu selesai? Nah, kapan izin? Hah? Sorry sedikit mau nanya atau mengkonfirmasi lah. Jadi artinya
eh apa yang dilakukan sama teman-teman di community itu ya baik itu shipping agent, PPJK dan lain-lain itu sebenarnya mempengaruhi kapan kapal itu mulai gerak ya atau tambat gitu ya. Betul. Betul. Oh, Ya kan? artinya semakin cepat mereka berkoordinasi dengan acak-acakan itu tadi, semakin cepat juga kapal bisa sandar gitu ya. Betul. Pengalaman saya di lapangan waktu mengontrol salah satu modernisasi ini Bob di satu instansi, ini tidak ada tools Bob. Menurut kamu perlu ada tools nggak? Nggak ada tools. Mereka dengan WA group. Oh. Dan kadang-kadang satu orang melayani 2 kapal, 3 kapal gitu Bob. Untuk menghemat kan. Jadi pada waktu dia beritahu, ini kok belum selesai ya dokumen ini. Dia minta lagi Bob data-data pendukungnya. Karena dia mau scroll tuh banyak banget. Email juga sama, dia minta lagi gitu. Apalagi itu mau di-declare Bob. Setelah izin bongkar ini kan ada declare PIB, pemberitahuan impor barang. Itu nggak boleh salah kalau lo declare di di portal bea cukai. Kalau lo salah, waduh, berbahaya sekali Bob. Karena pelanggaran itu di bea cukai namanya ketika gampang sih kalau lo di perbatasan misal Batam Center gitu mau ke Singapura, begitu lewat pintu gate-nya bunyi tit gitu kan, lalu kedapatan lo bawa rokok berapa slof gitu kan, pelanggaran Bob. Tapi kalau lo declare sebelum masuk pintu itu Bob, kan itu ada loketnya bea cukai, lo declare, Pak saya bawa 3 slof, ya kan, untuk apa gitu kan, karena saya mau berlibur Pak, saya lebih suka rokok ini, bisa dikenakan denda dikenakan biaya PBN-nya berapa, ya kan, lalu kita bayar gitu Bob. Atau bisa juga oleh karena cuman katakanlah berapa bungkus gitu ya, nggak boleh lebih dari kalau nggak salah 2 atau 3 bungkus, lu bawa 5, bisa saya karena saya pernah ngalamin kakek saya mau ke Malaysia lewat di situ diberhentiin tit gitu kan, habis itu wah pelanggaran, oh papa saya bilang gitu, kenapa nggak dikasih tahu, terus dia bilang ya udah ambil aja, custom ambil semua aja rokoknya. Lo bukan soal rokoknya diambil, harus bayar dendanya karena sudah tidak dideklar waktu masuk situ gitu loh. Itu Bob pengertiannya. Nah, izin bongkar ini kan habis itu mau declare Bob, nggak boleh salah. Sehingga mereka berkoordinasi ini kayak apa gitu Bob. Jangan salah kapal gitu namanya, jangan salah dokumen pendukung, jangan salah manifest, begitu loh Bob. Nah, ini karena tidak ada toolsnya Bob, mempengaruhi di sini Bob. Ketika udah selesai mereka declare barang yang ada di penempatan yard ini, apakah masih di yard itu Bob di lini 1 atau sudah direlokasi, itu biasanya masih di lini 1 Bob. Yang direlokasi itu biasanya sudah ada persetujuan bea cukai. Nah kalau begitu banyak Bob yang ada di lini 1 akan mempengaruhi box ship hour-nya di sini Bob. Akan mempengaruhi kinerja operator pelabuhan itu dalam ton geng per hour-nya di sini Bob. Walaupun ini dipasang alat canggih Bob, tapi kalau ini dipengaruhi oleh koordinasi ini sehingga persetujuan pabeannya itu jadi lambat, bukan pabean yang salah, karena mereka berkoordinasinya lambat, tidak ada tools, maka ini menjadi penuh, maka terhentilah kegiatan bongkar muat ini Bob. Yornya penuh ya, yornya penuh gitu kan? Yornya penuh. Yard cukup itu besar gitu, lebih dari 100%. Betul. Walaupun law enforcement-nya mengatakan 1 hari harus selesai, kalau nggak dipindahin, gitu kan? Law enforcement itu kan harus melihat kondisi lapangan, Bob. Ya kan, begitu banyak kapalnya, gitu kan? Lalu mereka juga begitu banyak aktor-aktor yang terkait, sebutannya sama tapi aktornya banyak karena ada di beberapa tempat port regulator itu tidak dalam satu pelayanan satu atap gitu ya. Nah, walaupun Pelindo udah ajukan pelayanan satu atap dulu ya, tapi nggak kedengaran lagi bahwa itu satu atap ya. Balik lagi, karena mungkin atapnya udah di cloud, udah di internet.
gitu kan. Nah, itu mempengaruhi nomor 4 ini, Bob. Sehingga barang itu setelah hasil koordinasi itu biasanya adanya surat persetujuan pengeluaran barang dan SP2, Bob, kalau itu di peti kemas. Kalau itu di non peti kemas ada SPB, surat penyerahan barang, gitu kan. Baru hasil koordinasi terhadap yang kacau balau di sini diintegrasikan atau kepada truknya, Bob. Siapa truknya? Gitu loh. Jadi sebenarnya penangkapan terhadap simplifikasi mata rantai ini bukan di 4 sini, tetapi di yang sini, Bob, yang kedap-kedip gini nih. Ini kapan selesainya? Karena di sinilah, karena dia udah boleh, Bob, kapalnya udah ada di daerah Labuh. Setelah itu kan kapalnya akan ditambatkan di sini. Jadi dia udah boleh melakukan pemberitahuan ya. Jangan sampai kapalnya seperti sudah ada di tambatan. Kurang lebih gitu, Bob. Nah, ini yang membuat Bob akar permasalahannya. Ya kan? Saya hanya sebagai warga negara yang baik, saya hanya berinisiatif memberi gambaran. Gitu kan? Kalau akarnya dicabut, pasti lumpur liarnya hilang, Bob. Tapi kalau akarnya cuma dipotong, kelihatan rapi, Bob. Tapi begitu katakanlah Bapak Presiden datang ke pelabuhan, harus disteril kan, rapi. Tapi begitu Pak Presiden duduk di istana, loh, dia dengar lagi isu-isu ini gitu loh. Kenapa sih nih kagak beres-beres? Karena akarnya tidak dicabut. Gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut, Bob. Kalau itu disetujui, Bob, bahwa itu bisa dipegang, maka kita lihat lagi secara detail. Jadi PM 151 2015 ini jelas menyatakan kapal itu sebelum masuk perairan Indonesia harus minta pelayanan, Bob. Request surat tujuan masuk. Kepada siapa? Kepada Syah Bandar. Verifikasi, kemudian Syah Bandar, kenapa ada tanda tanya, Bob? Karena dia harus berkoordinasi dengan sektoral lainnya. Itu wajib Syah Bandar melakukan itu. Bahkan kalau kapal itu dicurigai ada apa gitu, dia harus bilang, Pak, ini saya ada informasi lain nggak, Pak, bahwa kapal ini apa gitu, ada teroris kah, ada apa? Sehingga di butir nomor 3 ini selalu ada jeda, Bob. Nggak mungkin Syah Bandar ceroboh dalam hal ini, nggak mungkin. Karena kalau kita baca di PM 154 ini isinya tuh Syah Bandar bertanggung jawab, ya kan? Baru kalau dia lihat udah nggak ada, dia persilahkan si agen membayar online, sudah online. Kemudian itu warta kapalnya jadi responden dan semuanya jadi job slip lah, ya kan? Nah kemudian dulu ada namanya rapat berting, tapi ini bisa dilakukan secara online. Baru selanjutnya diverifikasi otoritas pelabuhan. Apanya, Bob? Kan tadi kita sudah sebutkan bahwa tidak hanya SPM, ada PKK di instansi yang sama, ada PKK kan? Nah, jadi otoritas pelabuhan nunggu nih PKK-nya udah disampaikan belum, sehingga ada namanya jeda di nomor 8 ini, yaitu itu sudah selesai belum, ada masalah nggak? Jadi dia nunggu, Bob, dia nggak langsung bikin otoritas di sini memutuskan, nggak, dia nunggu dari Syah Bandarnya. Nah kemudian kalau sudah, dia bikin penetapan pelayanan kapal. Lalu ini kepada operator, Bob, pemberitahuan kedatangan kapal kepada operator yang berhubungan dengan deposit, ya kan? Ini dalam satu instansi berdasarkan PM 154 2015. Oke. Lalu dia nunggu apa sih di 2B ini? Dia nunggu yang ini, Bob, bahwa dia udah mengajukan PKK, kemudian kalau itu terminalnya non kontainer, biasanya PBM-nya PBM seleksi. Sudah ditentukan belum siapa PBM-nya? Gitu. Tapi kalau terminalnya itu kontainer, Bob, biasanya PBM-nya adalah manajemen kontainer terminal itu sendiri, Bob, sebagai PBM. Jadi dia harus bikin laporan namanya rencana kerja bongkar muat. Gitu kan? Kemudian rencana kerja bongkar muat itu dia bisa entry PPKB yang tadi untuk mengetahui apakah agen ini entry PPKB untuk mengetahui depositnya. Nah, dia dapat besaran depositnya. Dia juga masih nunggu di sini yang tadi slide sebelumnya, yaitu bagaimana koordinasi dengan
SPM dengan Syah Bandar gitu. Udah selesai belum? Oleh karena itu di dalam monitoring saya selama 2 tahun pada waktu terjadi modernisasi ini, seringkali ini cancel PKK-nya banyak, Bob. Karena kan kapal udah di daerah Labu, tapi dia harus request gitu loh. Nggak boleh terlambat atau dia merasa dia harus cepat kepada otoritas pelabuhan. Besoknya belum selesai, Bob. Sistemnya udah otomatis kalau itu PKK udah lewat dari 24 jam nggak ada respon apa-apa, dia langsung nyatakan cancel PKK. Jadi si agen yang sebelah itu, Bob, dia ajukan lagi berkali-kali sampai dilihat, ini nggak di cancel, udah dapat respon dari yang slide sebelumnya itu, Bob, SPM. Nah baru dia bisa bikin tahu berapa PKK-nya besaran deposit. Dan ini dia cuma tahu besarannya doang, Bob. Dia cuma tahu besarannya doang. Karena kan bayarnya belum. Ya perkiraan. Perkiraan. Nah di sini kalau dulu ada rapat kapal, mungkin sekarang sudah online. Di sini otoritas pelabuhan menunggu, Bob, terhadap verifikasi yang lain tadi, SPM dan sebagainya, gitu kan? Nah kalau sudah, baru otoritas pelabuhan melakukan penetapan kapal. Nah saat ini agennya merasa lega, yang di sini, Bob, yang di sini. Dia bayar, dia baru dapat SPK Pandu, gitu, Bob. Nah kalau kita balik ke gambar tadi, Bob, SPK Pandu itu baru perencanaan, kapalnya masih ada di daerah Labu, belum bergerak gitu loh, ya kan? Tapi izin sudah diizinkan gitu ya. Sudah diizinkan. Sudah diizinkan. Tapi dari sisi komersil dulu, Bob. Karena yang kalau ada pergerakan kapal dari Labu ke Tambatan celaka gitu, Bob, ya, itu Syah Bandar bertanggung jawab. Oleh karena itu, setelah dia dapat SPK Pandu, dia harus memberitahu, Bob, kepada Syah Bandar. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada integrasi, Bob, bahwa Syah Bandar nggak bisa menerbitkan surat persetujuan olah gerak dari status elektronik, ya, dia dapat. Kalau dia belum terima status elektroniknya, SPK Pandunya, gitu. Nah kalau dia udah terima, Bob, maka Syah Bandar di tempat yang dia tidak usah pindah-pindah, online, udah integrasi, dia bisa bikin surat persetujuan olah gerak. Nah baru kapal itu masuk ke dalam operasi Pandu tadi, Bob, sampai ikat tali, kurang lebih gitu. Nah bayangkan ini, Bob, ya, bisakah ini 1 menit? 1 menit gak mungkin. Oke, gak apa-apa 1 menit, 1 hari. Gak mungkin juga. Nggak tahu. Ada beberapa mungkin. Jadi gini, Bob, karena peraturannya belum dirubah, maka yang dituntut oleh para pihak terkait itu lebih ke arah komunitas, ya. Mampukah mereka berkoordinasi secara handal atau menciptakan program-program kecil yang buat operasional mereka, sehingga bosnya bisa nilai, ini udah selesai loh, ini udah selesai, lo harus segera gitu. Karena nggak ada tools. 78,2% mereka dibiarkan secara alamiah, Bob. Pembiaran. Nggak ada yang ngatur, gitu kan? Nggak ada juga suatu piramid yang mengatur siapa nih piramidnya, badan logistik mana yang mengatur, gitu. Kalau di luar negeri ada yang ngatur, Bob. Ada yang ngatur, ya kan? Kalau terkait tadi peraturan di Omnibus Law ini ada nggak nih? Berbicara ini simplifikasi ini ya? Di peraturannya kalau kita lihat tujuannya adalah melakukan simplifikasi, ya kan? Ya. Ada dikutip beberapa undang-undang 17, ya, di Omnibus Law, dan saya sudah baca, Bob, ada. Tapi kan itu Omnibus Law, harus ada turunan PP-nya. Nah PP-nya ini kalau kita lihat tadi diagram yang tadi, Bob, ya, saya balik lagi, Bob, ya, diagram ini, ya kan? Nah ini, Bob, ini kan kalau begini, ini semua ada PP-nya nih, Bob. Jadi oke, oleh Omnibus Law jangan hanya mengutip Undang-Undang 17 2008, Bob. Tambahkan di klausalnya bahwa PP itu
Apakah ditindaklanjuti dengan omnibus law PP? Terserah. Atau daripada nunggu-nunggu rapat instansi, keputusan tertinggi dari presiden bahwa ini menghambat investasi nih, saya minta tambahin klausul apa, tapi udah diketok Bob, nggak tahu lah. Telat ya. Ngoceh juga telat ya. Iya, nggak apa-apa, masih ada celah. Ya kan presiden minta adanya omnibus law lain lagi, boleh bikin omnibus law PP misalnya. Ya kan, dibahaslah, instansi itu datang dong, instansi bea cukai, instansi Kemenhub datang dong, ke undang dong semua praktisi, undang dong semua akademisi, undang semua. Ini tolong nih, supaya baju kita, etalase kita nih tampak menarik gitu loh, sehingga enggak jadi biaya logistik tinggi gitu Bob. Masa kalau kita diundang, kita warga negara, oh sorry, nggak boleh diundang praktisi, ya datang lah, akan memberikan pengertian begini, pasti datang. Wajib kita warga negara membela negara kita Bob. Ya, kalau ini disimplifikasi Bob, yang tadi sempat tersebut oleh Bobby, bisa nggak ini jadi satu dokumen ya? Datanya hampir sama nih, profil kapalnya sama, beberapa data pendukungnya juga sama. Ya udah ditentuin gitu loh. Ya. Karena kalau background saya kan teknis, kayaknya nggak terlalu sulit sih kalau misalkan memang sama-sama ngobrol, duduk bareng. Iya kan? Ya, nggak sulit. Kalau takut COVID gitu ya, oke. Saya buka di website instansi pemerintah misalnya, menterinya bilang gitu. Siapa yang berpartisipasi ini, Zoom-nya ini akan dilakukan terus sampai tuntas. Ya orang santai Bob di rumah, Pak saya mau berikan masukan, dia sharing kayak gini selesai. Siapa lagi dari akademisi mana, dia sharing kayak gini selesai. Dan jangan saling menyalahkan, pokoknya berikan yang terbaik, ya kan? Ya. Berikan yang terbaik, ini selesai nih dokumennya gitu. Gak usah saling menyalahkan deh. Bentar lagi juga kita udah tua, habis itu kita dipanggil Tuhan, selesai. Ya udahlah, kita berbuat yang terbaik aja buat Tuhan. Nah, buat negara ya maksud saya. Tapi sekaligus karena kita beramal buat negara, kita dapat amal juga di Tuhan gitu. Nah ini kan saya mau nanya. Ini kan sebenarnya keruwetan itu ada di prakondisi di aneka persetujuan gitu kan. Iya betul. Nah, ini bagaimana community itu bisa berkoordinasi atau komunikasi antar sesama pemain lah ya, pemain logistik, supaya proses perizinan itu cepat. Iya betul. Gitu ya. Itu konteksnya untuk apa? Artinya ada masalah di sana, ada masalah yang tadi ada 72 proses yang tidak diatur sama pemerintah gitu ya. Iya. Nah, oke nih anggap nggak ada tools. Apa yang perlu dilakukan sama community untuk bisa tetap performanya lebih cepat gitu? Pertanyaannya, pertama, seluruh pemain yang ada 300, hampir 300 agen di Priuk diberi pengetahuan ini dulu Bob. Dan diberinya bukan kepada petugas lapangan saja di dalam satu organisasi logistik perusahaan, tapi diberitahunya juga kepada supervisornya, kepada manajernya dan senior manajernya, sehingga mereka bilang gini, oh pantesan di lapangan kayak begini nih. Lu bilang gara-gara bea cukai lama, gara-gara petugas karantinnya lama, ternyata lu berkoordinasi nggak betul. Ini knowledge, ini fakta. Jadi apa yang harus dilakukan pertama? Ya knowledge dulu, pengetahuan dulu kepada manajernya, supervisornya. Karena kalau knowledge-nya kepada petugas-petugas lapangan, mereka tahu itu. Waktu kalau kita kasih pengetahuan begitu, mereka hanya senyum-senyum. Karena mereka bilang mau begitu kondisinya, gitu Bob. Oke, terima kasih Opa. Hari ini kita cukup banyak belajar walaupun masih general ya. Kalau menurut saya proses general tadi bahwa ada ternyata kendala juga di terkait proses layanan kapal, itu ada kendala yang mempengaruhi kecepatan untuk bersandar, salah satunya mungkin
tadi ya kalau bicara koordinasi komunikasi community-nya harus solid sehingga dia bisa cepat gitu kan, bisa cepat kapalnya bergerak gitu. Nah, terus juga tadi kita dapat insight bahwa ya kalau misalkan data-datanya sama, bagusnya sih satu form aja lah gitu kan. Mungkin nama formnya form logistik TV channel gitu kan, bisa 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 seluruh instansinya ngentri sekali selesai semua gitu kan, artinya mendapat. Terus yang kedua tadi kayaknya untuk mengatur community kita bisa juga ya, kalau ada sih bagusnya ada tools lah ya sebagai tadi ya apa manage response lah gitu ya, untuk respon-respon terkait perizinan. Mungkin itu Opa, sekali lagi terima kasih Ya, video kita hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, komen supaya kita juga semangat gitu kan. ya, Ya, terima kasih ya Pak. terima kasih. Bye bye. Bye.